Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh datang kepada Tuhan dimanapun umat-umat Tuhan saat ini berada, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan tangan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Kita mau memberikan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan Kau sempurna, kita akan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau Allah yang dahsyat dan nyata.
Puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan pujian kita akan lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu buat oleh karena kamu memberitakan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 10 tadi dikatakan ada ayat 11 khususnya, ada iblis yang beroleh keuntungan atas kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat keadaan hari-hari terakhir ini, maka keadaan yang kita alami bukan hanya kita yang ada di Indonesia dan di Ruteng khususnya, tapi juga ada di seluruh dunia. Saya mau katakan keadaan kita hari-hari terakhir ini adalah satu keadaan yang sangat tidak kondusif, ya, dimana manusia dibayang-bayangi dengan ancaman kematian, ancaman sakit penyakit. Di mana-mana manusia di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, mulai alami kelaparan, bahkan tidak sedikit yang mati gara-gara mereka tidak bisa makan. Ya. Hal ini tentunya sangat merugikan, dan hal ini tentu saya percaya tidak kita kehendaki bersama. Ya. Tidak ada seorang manusia pun yang menghendaki keadaan yang demikian. Kita pasti menghendaki keadaan yang kondusif, di mana kita bisa bekerja, kita bisa hidup, kita bisa beribadah dengan tenang tanpa dibayang-bayangi oleh rasa takut. Ketika suatu suasana yang kondusif itu kita miliki, maka seperti tadi saya katakan, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita raih, baik itu berkat-berkat Tuhan maupun juga keberhasilan-keberhasilan dalam karier kita, dalam rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Amin. Saudara, memang jujur, ketika kita bekerja, ketika suasana kondusif, maka kesempatan yang besar, kesempatan yang baik itu bisa kita miliki, ya. Di mana melalui kondisi atau situasi yang kondusif ini, sekali lagi tadi saya katakan, kita bisa bekerja tenang, kita tidak perlu dibayang-bayangi ketakutan, ya. Namun seringkali kita juga menemui, saudara, sekalipun situasinya kondusif dan banyak orang yang bisa bekerja keras, namun kalau saudara perhatikan, ternyata mereka juga tidak mengalami atau mencapai, meraih keberhasilan yang mereka inginkan. Ya. Buktinya saat ini, saudara lihat di sana sini sudah mulai menjerit, ya, khususnya golongan ekonomi bawah, yang tukang ojek, yang tukang jual sayur, mereka sudah teriak-teriak.
Bukan hanya yang ekonomi bawah, yang pengusaha-pengusaha besar pun sudah mulai banyak berteriak. Saudara lihat, barusan ini saya membaca ada sebuah franchise makanan ya yang saya tahu, yaitu KFC, Kentucky, rupanya tutup. Ada lebih kurang 100 cabang lebih ditutup, dan karyawannya yang di PHK hampir 500 orang ya. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut, masih banyak ya, yang tutup. Nah, pertanyaannya sekarang, selama ini kan mereka kerja baik-baik ya. KFC itu ramai sekali. Lalu di mana keuntungannya? Di mana keuntungannya? Masuk baru dimakan 1 bulan saja habis. Rasanya sih mustahil, tapi itulah yang terjadi ya. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa semua ini terjadi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dalam situasi-situasi yang kondusif maupun yang tidak kondusif, maka biasanya itu ada penyebabnya ya. Ada penyebabnya. Jangan diharap saudara, jangan berkata kalau situasinya kondusif maka kita bisa meraih atau mendapatkan apa yang kita inginkan dengan sempurna. Ternyata tadi buktinya tidak bisa toh ya. Jadi ada hal-hal. Nah, pagi ini kita mau lihat apa itu halnya. Satu hal yang kita mau lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, dan dalam segala sesuatu jangan sampai iblis mendapatkan keuntungan. Kaitannya apa? Kaitannya dengan 2 Korintus 2 ayat 10. Dalam 2 Korintus 2 ayat 10, Rasul Paulus berkata, hendaklah kita memberi pengampunan ya. Saling mengampuni. Saudara, kata mengampuni ini memang kata yang singkat ya, satu suku kata saja. Bahkan dari kata dasar ampun itu kecil ya. Saya percaya kita semua tahu ini kata mengampuni. Mengapa Paulus berkata kita harus mengampuni? Sebab kalau kita lihat tadi, kita ini seringkali nggak tahu ya. Apalagi saat situasi kondisi yang tidak kondusif ini terlalu besar, terlalu mudah orang salah paham, terlalu mudah orang curiga, terlalu mudah orang berprasangka buruk terhadap yang lain. Kita nggak tahu. Kita mungkin tidak berbuat atau melakukan hal-hal yang buruk. Kita melakukan hal-hal yang baik, tapi belum tentu apa yang baik dari yang kita lakukan itu juga baik di hadapan orang. Kita nggak ngerti, gitu. Kita nggak tahu. Bisa-bisa orang bilang jahat, bisa-bisa orang bilang kita ini egois. Kita beribadah saja ya. Kemarin di organisasi gereja kita di GS ada surat yang dikirim oleh Majelis Pusat. Majelis Pusat menugaskan Majelis Daerah untuk mendata kira-kira siapa jemaat yang perlu bantuan, karena sudah 1 bulan ini ya ibadah ditiadakan di gereja. Nah, kalau ibadah ditiadakan di gereja, maka kolektor juga nggak ada ya.
didata semua komen di grup, yang satu ini, yang satu itu, yang satu ini, yang satu itu, semua bilang mau ya, supaya pukul rata. Hanya GBPS dan Flores saja yang tidak komen sama sekali. Yang dari Timur, dari Kupang, dari Manau, dari Rote, semua komen. Yang Flores saja yang tidak komen. Saya dalam hati bersyukur dulu saya. Puji Tuhan ya. GBPS Flores ini ternyata kaya-kaya. Ada tawaran bantuan, tidak mau komen. Termasuk saya. Padahal saya suka loh kalau dibantu, saudara. Saya mau harap-harap dari jemaat ada bantuan. Tidak ada yang datang, om ini om bawa beras 5 kilo. Aduh kasihan om bawa bakso 1 rombong. Tidak ada, saudara. Kami butuh, benar. Kami butuh. Tapi saya tidak ngomong. Kenapa, saudara? Dalam hati saya, ya, dalam hati saya masih ada yang banyak, lebih banyak butuh. Lalu mereka usul, di Rote semua butuh. Iya, di Rote semua butuh. Cuman saya pikir, kalau di Rote itu tidak punya uang, ya, mereka masih bisa petik-petik daunan, makan. Dan selama ini kalau mereka ditaksir perpuluhan, mereka mulut aja. Kenapa? Alasannya, oh tidak ada kolektor. Memang jemaat banyak, tapi kolektornya tidak ada. Loh kok bisa hidup? Ya. Nah sekarang tidak ada kolektor, kok teriak-teriak ada bantuan. Ini sifat manusia. Ya. Seringkali ketika apa ya, yang menurut kita lakukan baik, ternyata orang lain bilang tidak baik. Mungkin kalau orang seperti saya melakukan begitu, mungkin orang bilang gini, sombong, patah itu. GBPS Nafiri dulu rutin itu sombong, ya. Sudah tidak punya kolektor, tidak ada, dikasih bantuan, tidak mau angkat tangan. Angkat tangan, Cuma angkat tangan di sini. Itu yang mewakili adalah gembala. Ya. Nah, saudaraku, jadi sekali lagi, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain tidak baik. Baik juga. Ketika mereka menilai kita tidak baik, maka saudara pasti tahu dampaknya. Kita dibenci, kita dijauh. Ya toh? Ketika orang, wah ini sok aja, oh ini, kita dijauhi. Nah, sehingga ketika kita dijauhi, ingat ayat 11 dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Ketika kita dijauhi, iblis tepuk tangan, nah mulai saya tumpangi kamu, ya, ditekan. Karena itu Paulus berkata, seandainya aku ada yang ampuni, aku akan ampuni. Setelah kita tahu bersama, memang mengampuni ini tidak mudah. Sekali lagi, mengampuni ini tidak mudah. Mengampuni ini satu perkara yang sulit. Kata suku katanya sedikit, AMPUN, 5 huruf saja. Ampun, kita sudah tahu ampun, tapi kita tidak mudah melakukan pengampunan. Tapi yang perlu saudara ketahui, firman Tuhan pagi ini berkata, hendaknya kita saling mengampuni. Ya. Kenapa? Ketika kita mengampuni, kenapa kamu kok jauh dari saya? Enggak Pak, ini. Sudah minta maaf ya, minta ampun ya. Kalau kan suasana yang renggang begitu bisa kembali mencair. Amin. Ya. Kalau saya tanya, kenapa kamu tidak minta? Sombong sekali kamu tidak minta itu. Bukan saya tidak mau. Saya kalau diberi mau, saya tidak nolak kok. Dalam hati saya jujur, saya mengharapkan bantuan. Tapi saya melihat, kalau saya masih bisa berusaha, kalau saya masih Tuhan berkati, apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Kalau kita bisa menjelaskan, maka segalanya clear. Dan saudara lihat, kalau ada persatuan, maka iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini, saudara, melalui firman Tuhan awal pagi ini,
mari saya mengajak kita semua. Kita datang ke gereja ini juga kita nggak tahu. Bisa saja kita salah paham satu dengan yang lain. Ya. Tapi pagi ini saya mau mengajak saudara, supaya kita tidak kehilangan berkat Tuhan. Mari kita lepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Ya. Mungkin kecewa, kamu tak pernah datang ke gereja. Ini kamu datang cuma pura-pura saja yang ini yang itu. Mari bisa, ya. Pagi ini dari atas mimbar ini saya mengajak kita semua, dan saya juga mohon ampuni saya kalau ada ucapan saya, ada khotbah saya yang kurang berkenan, ada pelayanan saudara saya yang kurang berkenan kepada saudara, baik saya maupun seluruh keluarga. Amin. Ya, mari saya ajak saudara kembali berdiri, kita lanjutkan memuji Tuhan, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mengampuni, kata yang singkat tapi bermakna luar biasa. Setiap kita, seringkali kita menghadapi seorang satu dengan yang lain, mungkin kita kecewa, sakit hati, itu wajar saudara. Sering, saya pun juga. Tapi satu hal firman Tuhan katakan, kita harus mengampuni supaya apa? Iblis tidak mencuri keuntungan dari situ. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita lepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang menyakiti kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita akan pujian ini, saya jemput kasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sampai terkena
saya barusan sampaikan bahwa situasi di mana kita hidup saat ini adalah benar-benar situasi yang kalau boleh dikatakan bukan hanya tidak kondusif ya, tetapi sangat tidak kondusif ya, sangat tidak bersahabat, sangat tidak ada pengharapan ya. Saudara, lihatlah sekarang ini bukan hanya manusia saja yang saling tidak kondusif, tapi antar negara satu dengan negara yang lain juga terjadi hal-hal yang sama ya. Pihak ilmuwan Amerika menuduh bahwa penyebab virus corona bisa hadir di dalam dunia ini adalah karena ada laboratorium di Wuhan, Cina, yaitu tempat kota pertama yang kena virus corona itu mengalami kebocoran. Ada beberapa ahli yang menyampaikan hari ini, tapi pihak Cina yang dituduh tidak mau menjawab apa-apa, tidak mengeluarkan pernyataan. Dan kalaupun para ahli ini menuduh pun, ya bukti-buktinya pun juga hanya praduga, ya, bukti secara konkretnya tidak ada. Nah, sekali lagi dengan adanya situasi yang tidak kondusif ini, maka kita sulit untuk mendapatkan apa yang dinamakan damai sejahtera. Kita sulit untuk bisa bekerja, beraktivitas dengan normal. Bukan hanya virus, ketika suasana kondusif ini terjadi, baik ataupun tidak baik waktunya, banyak hal-hal yang merugikan yang akan kita alami bersama-sama. Nah, tadi saya berkata, ketika suasana tidak kondusif terjadi, maka di sana iblis pun tidak tinggal diam. 2 Korintus 2 ayat 11 tadi dikatakan dia mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu 2 Korintus 2 ayat 10 berkata, mari kita saling mengampuni supaya hal-hal yang tidak kondusif ini berubah menjadi kondusif lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu melakukan mengampuni, ketika kita sanggup memberikan pengampunan kepada siapapun juga, saya percaya situasi yang tidak kondusif itu menjadi kondusif. Dengan kata lain, saya mau katakan saudara, di dalam pengampunan terdapat banyak hal-hal yang positif. Ketika kita sanggup mengampuni atau melakukan pengampunan, maka dampak-dampaknya yang baik itu ada di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan, ketika kita bisa saling mengampuni, mungkin 2 pertemanan atau 2 persahabatan yang tadinya tercerai karena salah paham dan lain sebagainya bisa disatukan kembali. Ya, perpecahan dalam keluarga, salah paham bisa disatukan kembali. Masalahnya di mana? Mengampuni. Ya, karena itu saya mengajak seluruh jemaat yang ada, mari kita sering-sering melepaskan pengampunan. Di dalam pengampunan ada banyak hal, saya katakan, banyak hal positif yang kita bisa terima. Selain pemulihan, saudara, yang saya mau katakan, hal positif berikutnya di dalam kita mengampuni adalah kita tidak ada simpan kepahitan dalam hati. Ya, orang yang bisa mengampuni itu hatinya masuk, saudara. Ya, orang yang bisa mengampuni itu tidak ada simpan kepahitan. Justru itu bagaimana ya ketika dia bisa lepaskan pengampunan, ini sejahtera. Dan ini perlu, saya katakan pengampunan ini perlu. Kenapa? Karena ketika kalau kita ada kepahitan di dalam hati, hati-hati saudara, surga itu tertutup buat kita. Ya.
Makanya kita harus mengampuni, harus belajar mulai sekarang mengampuni, belajar mulai mengampuni. Dan bukan hanya ketika kita bisa mengampuni, segala kepahitan kita, kekecewaan kita itu bisa hilang. Tapi ketika kita bisa mengampuni, kita akan melihat banyak mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengajak saudara membuka Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, yaitu peristiwa Lazarus, keluarga Betania disembuhkan, dibangkitkan dari matinya, ya. Tapi saya tidak mengajak saudara membuka semua, membaca semua. Dan saya tahu pasti saudara sudah tahu ceritanya ini, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 11, nanti saudara baca di rumah, ada suatu situasi yang dihadapi dan dialami oleh Yesus dalam peristiwa kematian Lazarus, keluarga Betania, ya. Jadi ayat pasal 11 itu semuanya saudara akan lihat di sana kisah tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Tapi saya mengajak dulu saudara membaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Yohanes 11 ayat 16. Ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saya mau saudara garis bawahi kalimat terakhir dalam ayat 16. Ini yang dikatakan oleh Thomas. Thomas ini kemarin kita sudah lihat, ya. Ternyata ini memang murid Yesus yang luar biasa. Kalau Petrus ini berani, tapi juga ngacir. Tapi kalau Thomas ini saya boleh berkata, ini termasuk murid Yesus yang provokator. Ya, coba saudara renungkan. Katakan gini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Kenapa kok Thomas berkata ini? Mari kita pergi bersama-sama untuk mati. Ya, coba saudara lihat dulu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tetap di Yohanes 11. Saya baca. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya. Ternyata ini penyebabnya. Ketika Yesus masuk daerah Yudea, orang-orang Yudea menolak, ya, menolak. Dengan cara bagaimana? Ketika rombongannya Yesus jalan, mereka ambil batu, mereka lempari, ya. Sehingga ketika peristiwa Lazarus sakit dan Yesus mau berangkat ke Betania, Thomas protes. Guru, bukankah mereka mau lempari engkau? Kenapa mau pergi? Tapi Yesus tetap pergi. Akhirnya Thomas ini protes. Ya sudah, karena pemimpinnya ngajak pergi, kita pergi aja. Mari, supaya kalau kita mati aja sama-sama. Ya. Sudah tidak boleh ibadah, tapi tetap ibadah saja. Ngotot saja. Sudah, karena tetap ngotot, Allah saya gini-gini, saya kalah sudah. Sudah, mari kita kalau mau mati saja. Kena penyakit, kena semua. Nah ini Thomas. Ya, ini Thomas. Saudaraku, Thomas protes. Ya.
Jadi mari kita kembali ya. Di dalam ayat yang ke-16 tadi yang kita barusan baca tentang Thomas. Ini bukan Thomas ini mendukung. Kelihatannya mendukung. Tapi sebenarnya ucapannya ini sinis. Katanya orang Jawa, ini peribahasanya orang Jawa itu gini, punya prinsip. Huruf hidup, ya huruf hidup dalam aksara Jawa, Wonocoroko itu kalau dipangkon itu berubah jadi huruf mati. Jadi kalau orang Jawa itu mau memukul orang, saudara, mau apa ya istilahnya, ya kalau bahasa Indonesia itu mau skakmat, itu dibaik-baikin dulu. Orangnya dipangku di sini, dipangku tapi dikepain, itu orang Jawa. Lain sama orang Mataram. Kalau orang Mataram langsung. Kalau orang Jawa enggak. Kalau nanti orang Jawa hati, dia mungkin tak marah, tapi sini nah dari sini aku pilih mana? Pilih mana? Ya. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu beda. Pada sama-sama Jawanya. Ya. Seperti hanya orang Manggarai punya pakaian adat Manggarai. Jawa Timur itu juga punya pakaian adat. Jawa Tengah juga punya pakaian adat. Jawa Timur itu kalau pakai pakaian adat kemben itu semantenan. Kalau yang laki biasanya ada kerisnya, ada pelangkonnya, ya. Dia waktu Pak Pendeta Andre menikah dengan Ibu Nela, minta itunya apa namanya, fotonya. Kalau Jawa Timur kerisnya itu taruh di depan sini, kerisnya di depan, ya, di Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah kerisnya di sini, di belakang. Beda ya. Itu bukan karena ada sejarah beda, ada maknanya, sir. Jawa Timur itu kalau nggak suka ya, tapi kalau Jawa Tengah, minum kopi dulu, sikat di belakang. Pilih yang mana? Terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi? Ya? Pilih mana? Yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi? Terang-terangan. Saya ini Jawa Timur loh, saya Surabaya, saya Jawa Timur. Makanya sudah lihat, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah bulat, baru tusuk, kelamaan, tusuk langsung. Ini Jawa Timur, ya. Nah, ini sudah kita keluar. Jadi ayat 16, Thomas berkata, mari kita pergi sama-sama, kita mati sama-sama dengan Yesus. Ini Thomas. Ada perkataan yang sinis, ada perkataan yang nada hati yang kecewa. Wong sudah tahu kemarin di Yudea dilempari sama batu, mau ke sana lagi. Sepertinya begitu, Saudara. Ini Thomas. Ayat 21. Ayat 21. Sudah? Ayo, saya baca ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Siapa yang berkata? Marta. Dengan kata lain, saya mau simpulkan begini, Marta rupanya sama saja dengan Thomas, setali 3 uang. Kenapa kok Marta begini? Saudara, ketika Lazarus sakit, orang sudah kirim utusan kepada Yesus untuk memberitahu
Yesus, orang yang kamu kasihi, Lazarus lagi sakit. Waktu itu Lazarus sudah mati belum? Belum. Yesus bilang iya, tadi saya katakan. Ternyata sampai Lazarus mati, Yesus tidak muncul. Bahkan sampai dikubur sudah 4 hari, Yesus baru datang. Makanya Marta mengungkapkan kekecewaannya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Begitu saya telepon Tuhan datang, begitu saya WA Tuhan datang, pasti Lazarus tidak mati. Tuhan, saya kasih sen Tuhan. Saya ini perlu dikunjungi Tuhan, tapi tidak datang-datang. Makanya saya pindah ke Tuhan yang lain. Sama loh, Marta ini. Mengungkapkan kekecewaannya. Ayo kita lihat lagi. Ayat 21. Ayat 32. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, ayo baca sama-sama, 2, 3. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Siapa yang nyalakan lagi? Maria. Ya, sudah Thomas, tambah Marta, masih kurang tambah lagi Maria. Ibarat kalau kasih nasi, saudara, ya, kita ngambilin nasi ke orang, bukan hanya diambilin plek gini, ini diambilin seplok, kasih banyak. Maria datang, nih makan. Dinyek. Ya. Ibarat kalau Yesus sudah diinjak, pertama dia ditendang sama Thomas, sampai di Marta, diinjak sama Marta. Ketika ketemu Maria, jengkelnya bukan main. Saya lihat Yesus mendapatkan, Yesus menemui situasi yang tidak kondusif. Ya tak? Tadinya kalau Yesus pergi ke Betania, wah, keluarga ini senang. Marta pergi masak, Maria duduk dengerin khotbah. Lazarus tak tahu kemana. Datang lagi, disambut lagi, orang-orang ngumpul. Maria membuka minyak narwastu murni, olesi kakinya. Tapi kali ini situasinya jauh berbeda. Sekarang saya mau katakan, situasi yang tidak kondusif seringkali membuat kita pun melakukan hal-hal yang tidak kondusif. Ya. Situasi yang tidak kondusif seringkali membuat kita pun ikut-ikutan memperparah kondisi yang tidak kondusif. Karena mereka tidak kondusif. Keterlaluan. Beritahu ulang-ulang, tidak ada kolektornya kurang, diam saja. Tidak ada yang mau beli tidak ada yang antar bakso, tidak ada kolektor yang tidak nambah, perpuluhan yang tidak setor. Mana sudah Bapak? Bisa? Kapan kita marah? Kapan kita hilang akal sehat kita? Kapan kita ngomong di luar kontrol kita? Kapan? Ketika kita seneng-seneng kan?
ketika kita bermesra-mesraan dengan pasangan hidup kita kan? Tidak, saudara. Ketika suasana tidak kondusif. Kita mungkin nggak punya nafsu, ya. Tapi bisa saja lingkungan yang tidak kondusif itu memacu kita untuk juga ikut berbuat yang tidak kondusif. Makanya 2 Korintus tadi, kalau sudah gitu lepaskan pengampunan supaya iblis nggak mengambil keuntungan. Kalau kita anak Tuhan itu nggak kondusif, kita ikut marah, kita ikut maki, kita ikut segalanya, ya ada mujizat nggak? Tidak ada. Iblisnya yang tepuk tangan. Saudara, jangan izinkan situasi yang tidak kondusif ini merebut damai sejahtera kita. Memang kita bisa sakit hati, kita bisa salah paham. Saya tidak nyalakan Maria Marta loh ya. Saya tidak nyalakan, karena memang situasinya dia tidak kondusif. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan pengampunan. Lain saudara. Kalau Anda kata Maria dan Marta punya hati yang mengerti firman Allah ini, oh ya, rupanya ini ada iblis yang bisa curi. Mungkin ketika Yesus datang, Maria akan bilang gini, sudahlah kakak Marta, Yesus itu mungkin sibuk dia di sana. Ya, pokoknya kita sudah kirim. Percaya sudah, doa kita itu pasti tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Kalaupun Lazarus diizinkan mati, ya, tidak usah menangis. Memang orang mati. Tapi nanti kalau Yesus datang, saya percaya ada kebangkitan sesuai firman-Nya. Loh, omongannya beda, saudaraku. Tapi caranya supaya omongannya beda. Langkah pertama, ampuni. Amin. Lepaskan pengampunan. Kita ini seringkali nggak lepaskan pengampunan, malah ngomel. Dunia yang tambah bening, tambah keruh, saudara. Makanya kapan ini corona ini mau pergi? Pendeta-pendetanya juga begitu. Dari gereja itu, semua ini. Aduh, saya kadang-kadang tuh menangis. Saya kalau doa pagi seneng gini corona ini selalu ulang-ulang. Tiap pagi saya tengking bukan suara pelan-pelan. Kalau pagi mungkin karena masih bangun tidur suaranya pelan-pelan. Tapi kalau saya tengking corona suaranya kencang. Jangan nama Yesus corona. Tetapi kalau Tuhan bilang berkelahi terus, ribut terus. Mau saling ampuni, saudara? Amin. Kita lanjutkan. Saya mengajak sekarang saudara membuka ayat 36. Ayat 36. Ya. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya. Ini datang, Marta bilang, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, Lazarus tak mati. Maria pun juga sama, sekiranya Engkau ada di sini Tuhan, Lazarus tak mati. Berhenti sampai di sana? Tidak. Orang Yahudi yang ikut pun menghakimi. Tapi penghakimannya orang Yahudi ini tadi saya katakan lebih kejam. Ya. Ayat 36 coba baca dulu. Tolong kita. Yohanes 11 ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Iya.
Kata orang-orang Yahudi ya yang ikut, lihatlah betapa kasihnya. Ketika mereka lihat Yesus dan dia terharu, dia nangis, itu sedih. Orang-orang Yahudi bilang, ya betapa kasihnya. Wih, dia kamu ngasih betul sampai nangis 37. Novita. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang menyerahkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, kecemana sih? Omongannya orang Yahudi atau omongannya Maria Marta? Orang Yahudi. Hah? Ini. Lihatlah betapa kasihnya dia. Wah, menyanjung. Setelah itu buanting hancur-hancuran. Masa dia bisa sampai memelekkan mata, tidak bisa membangkitkan orang mati? Bukan hanya banting hina, tapi sudah sebar fitnah. Ya. Oh, kalau orang dengan kata lain gini loh. Oh, kalau memelekkan orang buta gampang. Kalau menyembuhkan orang bisu gampang. Kalau membuat orang lumpuh berjalan gampang. Tapi coba kalau bangkitkan orang mati, bisa nggak? Oh, kalau khotbah pintar memang dia pintar kalau khotbah, mulai menarik hati. Ya. Sampai yang dengarkan sampai yang wih, dia pintar. Tapi bisa enggak ketika di jemaat yang berkekurangan itu hamba Tuhan datang memperhatikan dan lain sebagainya. Itu kalau mereka itu kalau doa, waduh, terasa masuk dalam hati. Tapi bagaimana? Tidak seperti perintah ajaran itu. Kalau mau nyelekit tok, kalau dia lemah lembut, bahkan nyaris lemah gemulai. Orang banyak tertipu dengan kelemah lembutan dan kelemah gemulaian. Lemah gemulai itu saya tahu. Sekarang lemah gemulai itu tidak hanya dilakukan oleh yang namanya wanita, tapi lemah gemulai itu juga dilakukan oleh yang namanya pria. Ya toh? Benar? Ada lemah gemulai. Orang laki-laki yang berlemah gemulai tahu? Pernah ketemu enggak? Halo. Apa kabar? Sudah makan kah? Lemah gemulai. Senang mana ketemu orang lemah gemulai sama orang kasar? Senang mana? Ya, tidak apa-apa lah. Mengerti kok om itu tidak datang. Kamu ngerti kok, kamu ada kesulitan. Tidak apa-apa, tidak datang. Minggu depan masih ada waktu. Minggu depan lagi tidak apa-apa. Pokoknya kolektornya sama perpuluhannya datang. Akhirnya kolektornya datang. Daripada penelitian ini, kapan datang? Setahun minggu. Iya pak, tiduran pak. Tidur terus. Masa anak pak? Minggu depan pak. Kenapa kita datang? Aduh pak, negaraku pak, lupa kalau hari ini minggu pak. Terus bagaimana? Kamu punya kewajiban? Oh iya pak, kasih penelitian pak ya. Pilih mana Ustaz? Pilih mana? Pilih lemah gemulai atau mau pilih terang-terangan? Pilih mana? Lu ini gembala saudara ini gitu loh saudara. Kalau ngomong pilih mana? Ingat ya, jangan berbicara absen. Bes curi kamu nanti. Jadi tidak kondusif. Ketika situasi tidak kondusif, maka kita pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Yang bisa kita perbuat apa ketika situasi tidak kondusif? Mempersalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Karena itu saya mau berkata, mari kita pelihara situasi hati kita. Amin. Ya. Caranya bagaimana? Caranya 2 Korintus tadi pagi, kita lepaskan pengampunan. Mungkin kita tidak mendengarkan, tapi ya barangkali dia kecewa, kita lepaskan pengampunan. Maka situasi itu akan kembali menjadi kondusif. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa toh Yesus ini. Ya. Tidak dipengaruhi. Dia begitu kuat, dia begitu kokoh. Ketika suasana kondusif tadi saya katakan, banyak manfaat yang bisa kita terima. Kalau kita lihat selama masa pelayanan Yesus sampai dia mati di kayu salib, terlalu banyak situasi yang bisa membuat Yesus tidak kondusif. Tapi dia tidak pernah terpengaruh. Amin. Amin. Diajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani menjelang kematian. Kemana murid-muridnya? Tidur. Amin. Ketika dia diadili, dia disiksa sampai di kayu salib, kemana murid-muridnya? Kabur. Ketika dia sudah mati, dia dikatakan mati kubur. Dan setelah dia bangkit, kemana murid-muridnya? Sembunyi ketakutan. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan lain sebagainya, kepada perempuan-perempuan, dan perempuan ini percaya, memberitakan kepada rekan-rekannya yang lain. Oh iya, mereka lari cepat-cepat. Apa yang dikatakan Thomas? Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam tangannya, jariku, aku tidak akan percaya. Ya. Bisa saja toh Yesus begini, Thomas, kamu kurang ajar. Selama ini saya pernah ajar kamu untuk berbohong, kan? Selama ini saya ajarkan kamu untuk tidak percaya, kan? Iya kan? Bisa saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Mati. Ketika dia menjelang mati di kayu salib, apa yang dikatakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Dia disalib sama-sama penjahat dua, yang satu memaki-maki dia. Apakah dia membalas? Ingat ya, neraka di bagian tidak ada. Artinya apa? Kondisi hati Yesus selalu kondusif. Amin. Dan saudara lihat, pelayanannya begitu sempurna, mujizatnya begitu sempurna. Ya. Saya berdoa supaya sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif ini, saudara pelihara hati, tetap jaga hatimu, Amin. supaya engkau tetap kondusif, sehingga engkau bisa tetap berkarya maksimal. Amin. Percaya, orang-orang yang tahu pelihara hati itu pasti juga menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari saya jemput saudara pamit.